Ibu inovator punya waktu 7 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penilai inovasi yang saya hormati, Kepala Dinas yang mendampingi inovasi Amal Ceria. Amal Ceria anak mama lancar literasi numerasi digital dari SD Impres Bantai 1 Kota Makassar, tepatnya Jalan Mongisidi, Kelurahan Balaparang, perbatasan Kelurahan Rapocini. Orang tuanya menengah ke bawah. Masalah yang dihadapi di sekolah adalah rendahnya kompetensi literasi baca tulis siswa, dilihat dari cara menginterpretasi soal dari jawaban setiap murid kelas 4, 5, dan 6. Akar permasalahannya adalah kurangnya buku cetak atau buku referensi, bukan buku cetak, buku referensi yang ada di sekolah pada tahun 2019 itu hanya terlihat 110 buku. Tahun 2020 pembenahan perpustakaan, tahun 2021 berhasil mengadakan buku referensi itu sejumlah 4.130 buku referensi, dan dapat kunjungan perpustakaan dari Perpusnas untuk asesor penilaian akreditasi, dan alhamdulillah terakreditasi A. Tahun 2022 itu 5.000 judul e-book di Smart Library, sehingga hasil yang kita peroleh di tahun pembelajaran 2022-2023 itu pengunjung perpustakaan sudah mencapai 4.530 orang, peminjam buku 2.170, dan peminjam e-book itu 192 orang. Dengan demikian hasil literasi baca tulis anak-anak meningkat menjadi 98%, dengan hasil pendampingan orang tua murid lewat digital itu berhasil juara lomba tari tahun 2022. Tari tradisional dilaksanakan finish Unismu itu juara 1, tari harapan 3 di Atira. Pekan lalu itu lomba kaligrafi juara 3 yang dilaksanakan oleh Islamic Kota Makassar. Saya lupa anunya. Ya itu yang berhasil. Dengan demikian Amal Ceria itu kebaruannya meningkatkan adaptasi dari sentuh pustaka. Kebaruannya meningkatkan literasi numerasi digital, memiliki e-book, dengan meminjam buku lewat akun belajar siswa, serta adanya pendampingan orang tua murid belajar baik di masa pandemi maupun setelah pandemi. Sehingga kami menganggap bahwa tujuan inovasi itu tercapai karena ada peningkatan partisipasi orang tua murid. Secara signifikansi, pustakawan itu mengadakan penilaian kepada siswa, orang tua siswa lewat wawancara warga sekolah dengan pengisian angket. Dapat dilihat dengan sebaran hasil literasi sebelumnya itu 2019 di atas masih 50%, literasinya 56%, laki-laki dan perempuan kelas 4, 5, 6, tetapi di 2022 itu sudah 98%, di numerasinya masih 50%, setelahnya itu 70%, ukuran 2022, digital itu 70%, 2022 itu 90%. Dengan demikian, inovasi ini dapat diadaptabilitasi oleh beberapa kontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan
kami sudah dokumentasikan dalam satu tulisan dalam judul bukunya Eksistensi Perpustakaan di Era 4.0 dengan judulnya Perpustakaan Ceria Meningkatkan Literasi Menguatkan Karakter. Itu penulisnya ada di atas, saya sendiri. Dan hasil menulis kreatif anak-anak yang dikerjasamakan dengan penggiat literasi itu sudah terbit bukunya, yaitu kumpulan cerita anak-anak dengan judul Bermain Cerita yang sudah langsung di launching oleh Kepala Dinas Pendidikan bersama Sekretarisnya Pendidikan, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Lingkungan Hidup serta dihadiri komite sekolah. Selanjutnya adaptabilitasi amal ceria ini telah replikasi oleh SD Kelapa 31 dengan judul Lincah, SD Negeri Kanaeng Kabupaten Takalar dengan Amat Terampil, SD Salutoa dari Goa dengan Amalanta. Jadi hasil selanjutnya, ya keberlanjutan daripada inovasi ini ada di bagian alur SOP. Itu mulai dari analisis kebutuhan sampai perencanaan program menyesuaikan dengan SDM. Itu di-SK-kan dalam bentuk SK oleh guru-guru dan penggiat literasi berada di dalamnya. Dengan ada komunitas amal ceria yang pengurusnya sendiri adalah orang tua siswa. Yang program internal sekolah itu dianggarkan dalam rencana kerja anggaran sekolah. Next. Nah, kami banyak berkolaborasi dengan dinas, utamanya Dinas Pendidikan, Perpustakaan. Ya. Demikian, terima kasih. Semoga amal ceria ini menjadi tonggak keberhasilan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Ibu inovator dari Amal Ceria. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Kadis Pendidikan Kota Makassar untuk memberikan testimoninya. 2 menit Pak Kadis, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim penilai yang saya hormati, terkait dengan inovasi amal ceria anak mama lancar literasi numerasi digital, saya selaku Kadis Pendidikan Kota Makassar ini tentu apresiasi dan dukungan luar biasa, karena pertama bahwa suatu kewajiban semua sekolah itu ada di 18 Revolusi Pendidikan Smart Library. Nah, kami memandang bahwa perpustakaan itu adalah salah satu bahwa untuk mengukur kualitas pendidikan, sehingga dengan hadirnya anak mama lancar literasi numerasi digital ini, tentu pertama kami mengapresiasi satu langkah awal bahwa target kami selaku Kadis Pendidikan Kota Makassar tentunya dengan hadirnya ini bahwa semua sekolah dengan kolaborasi Dinas Perpustakaan adalah semua sekolah terakreditasi. Karena yang menjadi persoalan di pendidikan itu adalah terkait dengan perpustakaan sekolah. Tidak semua sekolah itu, yang pertama persoalannya tidak memiliki nomor pokok. Dan target kami 800 lebih sekolah ini adalah target untuk akreditasi perpustakaan. Karena inilah menjadi salah satu indikator untuk mengukur kualitas pendidikan. Nah, terkait dengan kolaborasi ini, tentu saya meminta semua sekolah di Kota Makassar, salah satunya adalah terkait dengan Smart Library. Anak mama lancar literasi numerasi. Jadi bukan literasi saja tapi numerasinya. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak Kadis Dinas Pendidikan Kota Makassar. Selanjutnya kita menyimak video 3 menit dari inovasi amal ceria. Silakan operator. Masalah yang dihadapi
rendahnya kompetensi literasi baca tulis siswa dilihat dari cara membaca dan menginterpretasi soal pada setiap jawaban. Upaya yang dilakukan menciptakan pemerataan layanan perpustakaan melalui inovasi amal ceria, sehingga dapat menjadi wadah tumbuh kembang literasi dan karakter siswa SD Impres Bantabantain 1, khususnya meningkatkan pemahaman literasi masyarakat pada umumnya dalam wadah amal ceria. Selama pembelajaran daring, saya didampingi oleh orang tua saya untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ibu guru merekomendasikan aplikasi Smart Library, YouTube, dan Google sebagai referensi dalam menyelesaikan tugas. Aplikasi tersebut sangat membantu. Terima kasih. Dengan adanya inovasi amal ceria SD Impres Bantabantain 1, kami jadi lebih dekat dengan anak. Kami juga aktif mendampingi anak dalam belajar, sehingga kami sangat terbantu dalam memahami karakter anak. Pengembangan bakatnya dan minat baca anak semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhyiddin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, sangat mengapresiasi terhadap lolosnya inovasi di bidang pendidikan yang digagas oleh Ibu Inovator, Ibu Haja Baina, SPD MPD, Kepala SD Impres Bantabantain 1, dengan inovasi amal ceria. Anak mama lancar literasi numerasi digital untuk meningkatkan dan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif, merata serta memiliki kemampuan literasi numerasi yang baik. Oleh karena itu, saya sangat mendukung dan siap untuk mengawal dan mengeluarkan regulasi dan berharap dengan lolosnya inovasi ini bisa menjadi role model atau bisa direplikasi oleh sekolah-sekolah yang di Makassar, khususnya juga bisa direplikasi oleh di kabupaten-kabupaten lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi video dari inovasi amal ceria Dinas Pendidikan Kota Makassar. Sebelum kita melanjutkan sesi tanya jawab, kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Fadia, tim penilai yang tadinya ada di balik Zoom, hari ini sudah berada di tengah-tengah kita. Baik, kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Kami persilahkan Pak Rendra untuk memberikan tanggapan dan atau pertanyaan kepada inovasi amal ceria. Silakan Pak Rendra. Makasih. Rajendra. Makasih Pak Kadis, para inovator. Sebelum kita ini saya mau tahu dulu ini inovasinya ini sudah di SK Dinas atau SK Wali Kota atau apa? Iya, Kepala Dinas yang mana datang. Ya. Terus di sekolahnya ini sudah ada ruang perpustakaan kan? Tadi disinggung masih kekurangan buku secara fisik. Tahun 2019. Ya. Tahun 2019, Pak. Kalau sekarang sudah banyak. Sekarang sudah terakreditasi A, sudah lengkap dengan multimedianya. Ya. Sudah ada e-library? Sudah, siap. Terus Komputer ada. Ada banyak. Ya, masih perlu ditambah. Perlu ditambah. Iya. Ada Pak Kadis sampingnya. Iya. Terus ini kolaborasi dalam hal inovasi ini siapa saja pemangku kepentingannya? Nanti sebentar dijawab sekaligus. Terus apakah
selama ada inovasi ini secara apakah menunjukkan peningkatan signifikan anak-anak atau murid-murid ini dalam hal penggunaan e-library khususnya, ya. Terus kira-kira ada evaluasi enggak? Ya. Ada evaluasi baik terhadap minimal menggunakan saja dulu, ya. Kalau mungkin itu kan tentatif saja, kalau kita mau apa yang dihasilkan dari ini kan masih ini ya, tapi dalam hal penggunaan, pemanfaatan ya daripada inovasi ini. Terus selanjutnya ya, di mana perannya? Tadi saya lihat di sini ada anak mama ini perannya di mana? Ya, apakah hanya di luar sekolah, di luar jam pendidikan, jam mengajar, ya. Terus bagaimana kita tahu bahwa orang tua atau di luar sekolah ini berperan secara signifikan terhadap pemanfaatan daripada inovasi ini? Itu barangkali. Ya, baik. Terima kasih Pak Rajendra. Langsung saja Ibu Inovator untuk menanggapi. Terima kasih Pak. Silakan. Saya jawab, kami kolaborasi dengan penggiat literasi itu Lisan Pak Rusdin Tompo langsung mendampingi anak-anak menulis kreatif sehingga menghasilkan satu buku. Ada juga mendongeng, ada juga teater, terus dari institusi Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dengan sudah launching sekolah ramah anak di tanggal Hari Budaya. Terus Dinas Lingkungan Hidup dengan Adiwiyata Kota Adiwiyata, alhamdulillah sudah Adiwiyata tingkat provinsi. Dengan apalagi Dinas Perpustakaan yang mengarahkan yang saya adaptasi ini, itu sentuh pustakanya sehingga berhasil akreditasi A. Dengan apalagi ya, banyak dinas. Dengan kelurahan, dengan Dinas Kesehatan, sekolah sehat yang baru-baru sudah dinilai masuk kategori sekolah sehat penilaian Dinas Kota Makassar. Lalu dengan Senyum Sehat itu ada penggiat dokter kecil. Dengan ada masih banyak, ada lagi dari berbagai perusahaan sebagai sponsor lomba-lomba di sekolah, di internal. Dari media cetak sebagai publikasi baik cetak maupun online. Kalau dari evaluasi yang kami gunakan itu evaluasi biasanya wawancara dengan orang tua siswa, hasil belajar anak-anak, dengan baik itu online maupun secara langsung, dengan pengisian angket. Itu bukan hanya dengan siswa tapi orang tua siswa dan orang-orang yang sering datang ke sekolah. Begitu juga dengan peran mama di sini ada tadi ditayangkan sudah terbentuk komunitas amal ceria, itu pengurusnya langsung, struktur organisasinya orang tua siswa. Sudah ada juga di grup WhatsApp untuk komunikasinya. Perannya di sini itu tadi hasil juara itu mereka ikut mendampingi anak-anak. Kalau kita latih di rumah, mereka latih di sekolah, mereka melatih di rumah dengan mendampingi anaknya lihat YouTube, melihat YouTube. Setelah itu biasanya juga datang ke sekolah di setiap hari-hari budaya, hari nasional, atau yang Bapak lihat tadi di tayangan televisi itu di Hari Ibu. Anak yang rajin mendampingi anaknya itu berhasil menulis cerita dalam satu buku bermain cerita. Itu di Hari Ibu memang mengharukan karena anak mempersembahkan ceritanya kepada mamanya. Jadi itu yang kami lakukan, tapi untuk ke depan mungkin masih lebih bisa ditingkatkan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Inovator. Terima kasih Pak Rajendra. Kami persilahkan Ibu Fadia untuk memberikan tanggapan, karena sebagaimana kita ketahui Ibu Fadia itu
adalah pemerhati perempuan dan anak ya. Jadi kalau masalah seperti ini kayaknya Ibu Fadia tepat sekali untuk memberikan tanggapan. Silakan Ibu Fadia. Ya, saya kira karena saya mama-mama. Terima kasih Bu Marla, Ibu inovator, amal ceria ya, anak mama, lancar numerasi digital. Sekarang ini kan yang sedang digaungkan indikator KLA, mungkin ini harus masuk di dampak Bu. Kontribusi inovasi ini terhadap indikator KLA Kabupaten Kota Layak Anak di Makassar ya. Karena saat ini sedang pengisian lagi kan, pengisian instrumen indikator KLA. Maksud saya adalah ini penting harus dimasukkan juga di dampak. Bagaimana, karena ada salah satu indikator KLA itu kan adalah bagaimana sehat berdigital. Nah inovasi ini menurut saya ke arah sana. Ada satu pertanyaan saya, ada kasus yang terjadi di Makassar ini, di 2 bulan yang lalu ya, yang kasus pembunuhan terpantau tidak Ibu inovator ya, kasus pembunuhan di Batua, pelakunya juga anak, itu karena korban digital, ya. Nah, Ibu masuk dengan satu inovasi ini, menurut saya memberikan ruang kepada anak-anak juga orang tua agar dia bisa lebih sehat memanfaatkan digital, apalagi ada numerasinya ya. Satu keunikan menurut saya yang harus saya usulkan mungkin ya, karena apa yang dipakai, alat ukur apa yang dipakai Ibu untuk memastikan bahwa pendampingan orang tua di anak di rumah itu terpantau dengan baik ketika dia memanfaatkan ini. Ada alat bantu nggak yang Ibu siapkan sebagai inovator untuk memastikan pemantauan itu Bu? Pendampingannya dilakukan secara rutin, apa saja kira-kira yang dikunjungi, situs-situsnya dan segala macam ketika dia menyiapkan misalnya bahan pembelajaran atau seperti apa Bu ya? Ada nggak alat ukurnya Bu? Atau paling tidak alat bantu begitu? Ya, di setiap kelas ada grup WhatsApp. Khusus untuk komunitas amal ceria ada juga grup WhatsApp. Ya, Ya. Itu sebenarnya baru output ya. Ya. Harapan kita sebenarnya seluruh inovasi yang diajukan di Sulawesi Selatan itu harus sampai ke outcome Bu. Ya. Artinya ada perubahan dampak dari anak-anak pembelajaran ini. Dia lebih sehat, dia lebih mengetahui bagaimana bisa mengakses digital itu dengan baik, dengan bertanggung jawab. Kan sekarang era digital ini sekarang anak-anak lebih sehat, lebih bertanggung jawab, lebih ramah begitu kan ya. Kita tidak diharapkan karena ada banyak sekali kasus-kasus itu karena korban digital ini. Nah, saya sebenarnya mengusulkan satu keunikannya Ibu. Pakai alat kontrol checklist. Jadi isinya itu, kalau saya tidak salah itu ada satu puskesmas ya, menggunakan alat checklist kontrolnya. Jadi Ibu yang menyiapkan. Jadi orang tua dia harus mempertanggungjawabkan, tapi harus jujur ya. Jadi satu keunikan yang kedua, ketika alat checklist ini dipakai, ada juga perilaku-perilaku baik yang harus dilatihkan di anak gitu. Supaya dia jujur mengisi instrumen alat checklist itu. Itu bisa membantu Ibu untuk kemudian memantau. Kalau hanya sekedar di grup WhatsApp kan, tapi kalau Ibu bantu dengan alat lebih akuntabel menurut saya Bu. Kalau dilengkapi dengan form checklist. Ya, kalau saya dengar tadi kan dia kira-kira mengunjungi apa, tapi harus didampingi dengan orang tuanya ya. Jadi alat komunikasinya Ibu dengan orang tua itu dengan alat bantu ini. Terima kasih Bu Marla. Terima kasih Ibu Fadia. Silakan Ibu inovator. Sebetulnya di Smart Library itu e-book nanti peminjaman bukunya lewat akun belajar siswa. Itu juga khusus untuk peminjaman buku di Smart Library Ceria, perpustakaan ceria. Kalau alat kontrol yang masih dipakai di sekolah itu masih sebatas Google formulir juga. Ya, itu. ini membantu Ibu 2018. Ya, 2018 itu Bu ada dari Takalar itu Papa Sehat dengan menggunakan alat
papan kontrol kesehatan, itu dia berhasil lolos top 40. Karena ada perilaku-perilaku positif yang dilatihkan juga di anak-anak di sana. Jadi ada nilai outcome gitu ya, tidak sekedar di outputnya saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu atas usulannya, insya Allah. Ya, terima kasih. Kita masih punya waktu 1 menit. Silahkan mau ditambahkan barangkali Pak Prof. Haidar. Tanggapan? Baik, terima kasih. Ya. Saya hanya berpikir tadi ini kan amal ceria. Selama ini kan ilmu amalia, amal ilmiah itu ya kalau di pendidikan. Ini amal ceria. Karena mungkin karena tadi ini untuk anak-anak kan yang harus ceria saya kira ya. Ini sekarang ini kan kalau di tujuan pendidikan itu kan bukan hanya pada ranah pengetahuan ya, tapi pada ranah sikap dan psikomotoriknya. Anak-anak ini sekarang membuat malas semua ini. Malas. Kreativitas sekarang kurang terutama untuk psikomotoriknya. Kenapa? Karena terlalu banyak ini mungkin nanti tidak dampaknya ini. Termasuk anak-anak SMA 17 itu di sana itu saya bilang ini karena orang tuanya. Orang bikin macet itu di pagi-pagi depan rumah. Kenapa? Anak-anak yang SMA saja yang tulangnya ini seperti beton itu kok harus dikasih turun depan sekolahnya ini. Ini jadi akhirnya terbentuk karakter anak menjadi tidak ini. Saya hanya mau begitu bahwa masukkan nanti dampaknya pada pembentukan afeksi dan konasinya. Ya kan ada 3 itu, kognisi, afeksi dan konasi. Terutama karakter. Anak-anak sekarang yang digital ini kalau dipanggil tidak mau kan. Ya, cukup. Terima kasih banyak ya. Pak Prof. Haidar. Dengan bunyinya teng dari operator, maka kami persilahkan untuk